Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli, Eskom MPD, atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi tentang proyek atau makalah hasil kerja kelompok kami, yang dimana guna untuk memenuhi mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi atau bisa dibilang UAS dalam mata kuliah tersebut. Perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, yaitu Latifah Leli Andita dengan NIM akhiran 207 bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada Alia Yayan Apriyandi dengan akhiran NIM 205, Istiqomah Fatonah dengan akhiran NIM 210, Baik Fikri Renita dengan akhiran NIM 214. Di sini kita akan mempresentasikan proyek UAS yang berjudul Development Parallel Computing System for Medical Image Processing, yang dimana artinya pengembangan sistem komputasi paralel untuk pemrosesan citra medis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik atau proyek yang telah kami pilih. Kami juga akan menyajikan data dan informasi yang terkini yang relevan dengan topik ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Terima kasih. Dalam presentasi ini, yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Latifah Leli Andita dengan akhiran NIM 207. Yaitu latar belakangnya perkembangan teknologi pencitraan medis dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap diagnosis dan perawatan kesehatan secara dramatis. Citra medis seperti MRI, magnetic resonance imaging, dan CT computed tomography scan telah menjadi alat yang tidak tergantikan dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis, merencanakan perawatan, dan memantau perkembangan pasien. Kemampuan untuk melihat struktur internal tubuh dengan detail yang tinggi tanpa prosedur invasif telah meningkatkan akurasi diagnosis dan efektif perawatan secara signifikan. Terus di sini terdapat tujuan penelitiannya. Di sini terdapat 3 tujuan penelitian dari hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan sistem komputasi paralel yang dioptimalkan untuk memprosesan citra medis. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan citra medis secara signifikan dibandingkan dengan metode komputasi sekuensial tradisional. Yang ketiga, menganalisis dampak peningkatan kinerja komputasi terhadap akurasi dan detail analisis citra medis. Setelahnya terdapat rumusan masalah, yaitu di sini terdapat 3 rumusan masalah dari hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur komputasi paralel yang optimal untuk pemrosesan citra medis. Yang kedua, apakah peningkatan kemampuan komputasi dapat menghasilkan peningkatan yang terukur dalam akurasi dan detail analisis citra medis. Yang ketiga, seberapa signifikan peningkatan kinerja yang dapat dicapai oleh sistem komputasi paralel yang dikembangkan dibandingkan dengan metode komputasi sekuensial tradisional dalam pemrosesan citra medis. Di sini terdapat ruang lingkup, yaitu terdapat 2 ruang lingkup, yaitu fokus pada pengembangan sistem komputasi paralel untuk pemrosesan citra medis. Yang kedua, cakupan penelitian terhadap arsitektur paralel dan analisis citra medis. Nama saya Baik Fikri Renita dengan akhiran NIM 214. Di sini saya akan membahas tentang metodologi. Yang pertama terdapat desain penelitian. Di dalam desain penelitian ini terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja sistem komputasi paralel dibandingkan dengan metode sekuensial tradisional. Selanjutnya, melakukan evaluasi kuantitatif terhadap peningkatan kecepatan pemrosesan dan akurasi analisis citra. Selanjutnya, terdapat pendekatan kualitatif,
Ini digunakan untuk menganalisis desain arsitektur sistem komputasi paralel, melakukan evaluasi kualitatif terhadap kegunaan dan aplikabilitas sistem dalam konteks klinis. Yang kedua, terdapat subjek dan objek penelitian. Pertama, kita akan membahas tentang subjek penelitian, yang dimana sistem komputasi paralel yang dikembangkan khusus untuk pemrosesan citra medis. Para ahli di bidang pemrosesan citra medis dan praktisi medis yang akan memberikan evaluasi kualitatif terhadap sistem. Selanjutnya terdapat objek penelitian, yang dimana di dalam objek penelitian ini terdapat dataset citra medis, kinerja komputasi, termasuk kecepatan pemrosesan dan akurasi analisis citra. Selanjutnya terdapat arsitektur sistem komputasi paralel dan berbagai tugas pemrosesan citra medis, termasuk segmentasi, registrasi, dan analisis citra. Yang ketiga terdapat prosedur pengumpulan data, yang dimana ini terbagi menjadi 5. Yang dimana yang pertama yaitu eksperimen. Melakukan eksperimen terhadap pemrosesan citra medis pada sistem komputasi paralel yang dikembangkan, menggunakan dataset citra medis scan standar untuk menguji kinerja sistem, mengumpulkan data kinerja seperti waktu pemrosesan, throughput, dan akurasi hasil. Yang kedua terdapat benchmark, yang dimana melakukan benchmark dengan membandingkan kinerja sistem komputasi paralel dengan metode sekuensial tradisional, menggunakan dataset dan tugas pemrosesan yang sama untuk kedua sistem. Yang ketiga terdapat observasi, di mana mengamati dan mencatat perilaku sistem selama eksperimen, termasuk penggunaan sumber daya komputasi. Yang keempat ada wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan para ahli di bidang pemrosesan citra medis dan praktisi medis, mengumpulkan data kualitatif tentang kegunaan dan aplikabilitas sistem dalam konteks klinis. Yang kelima yaitu ada survei. Kita dengan menyebarkan survei kepada pengguna potensial sistem, misalnya radiolog, teknisi, dan medis, untuk mendapatkan feedback tentang desain dan fungsionalitas sistem. Yang keempat terdapat analisis, yang dimana yang pertama ada analisis kuantitatif, analisis statistik deskriptif untuk mengukur peningkatan kinerja, analisis registrasi untuk mempelajari hubungan antara peningkatan kinerja komputasi dan peningkatan akurasi analisis citra. Yang kedua terdapat analisis kualitatif, analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan survei, analisis konten untuk mengevaluasi feedback kualitatif tentang desain arsitektur dan kegunaan sistem. Yang ketiga terdapat analisis performa, yang dimana analisis ini efisiensi untuk mengevaluasi pemanfaatan sumber daya komputasi. Yang keempat terdapat visualisasi data, yang dimana menggunakan grafik dan diagram untuk memvisualisasikan hasil kinerja dan perbandingan. Yang terakhir terdapat triangulasi, menggabungkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja dan kegunaan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Istiqamah Fathona dengan akhiran NIM 210. Jadi di sini ada penjelasan temuan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada meningkatkan kinerja signifikan. Sistem komputasi paralel yang dikembangkan menunjukkan peningkatan kecepatan pemrosesan yang substansial dengan kecepatan hingga 20 kali lipat untuk beberapa tugas. Kemungkinan analisis citra medis yang hampir real time yang dapat meningkatkan efisiensi diagnosis. Yang kedua ada meningkatkan akurasi. Selain kecepatan, sistem juga menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan dalam analisis citra. Meningkatkan akurasi sebesar 12% dalam segmentasi citra dan meningkatkan
tingkat deteksi lesi menunjukkan potensi sistem untuk meningkatkan kendala diagnosis. Yang ketiga ada efisien sumber daya, yang dimana sistem ini menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam menggunakan sumber daya komputasi dengan utilisasi GPU yang hampir optimal. Mengurangi konsumsi energi juga menunjukkan potensi penghematan biaya operasional jangka panjang. Dan yang keempat ada dampak klinis positif. Feedback dari Radialog menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan alur kerja klinik. Pengurangan waktu interpretasi citra sebesar 45% dapat memiliki dampak besar pada efisiensi diagnosis dan perawatan pasien. Dan yang kelima ada skalabilitas, kemampuan sistem untuk menangani dataset yang lebih besar dan kompleks menunjukkan potensinya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi pencitraan medis di masa depan. Dan selanjutnya ada interpretasi temuan, yang dimana ada beberapa interpretasi temuan. Yang pertama ada meningkatkan kinerja komputasi, yaitu peningkatan kecepatan pemrosesan hingga 20 kali lipat yang dicapai oleh sistem komputasi paralel berbasis GPU, menunjukkan efektivitas signifikan dalam mengatasi bottleneck komputasi pada pemrosesan citra medis. Yang selanjutnya ada meningkatkan akurasi analisis, yaitu peningkatan akurasi sebesar 12% dalam segmentasi citra dan peningkatan tingkat deteksi lesi dari 85% menjadi 93%, mengkonfirmasi hipotesis bahwa peningkatan kemampuan komputasi dapat meningkatkan kualitas analisis. Selanjutnya ada efisiensi sumber daya, yaitu utilisasi GPU yang mencapai 95% dan pengurangan konsumsi energi sebesar 40% menunjukkan efisiensi sistem yang tinggi. Selanjutnya ada dampak klinis, yaitu feedback positif dari 85%, Radialog dan pengurangan waktu. Interpretasi citra sebesar 45%, mengidentifikasikan potensi signifikan sistem ini dalam meningkatkan efisiensi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alia Yayan Apriandi dengan akhiran NIM 205. Di sini ada keterbatasan dan arah penelitian masa depan. Meskipun hasil penelitian ini menjanjikan, perlu dicatat bahwa penelitian ini terbatas pada jenis citra medis dan tugas pemrosesan tertentu. Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan ke modalitas pencitraan lain dan tugas analisis yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada optimalisasi lebih lanjut dari arsitektur paralel untuk jenis-jenis citra medis spesifik, serta eksplorasi metode untuk meningkatkan interoperabilitas sistem dengan infrastruktur TI kesehatan yang ada. Kemudian ada keterbatasan penelitian. Di sini ada Kemudian di sini ada keterbatasan penelitian, di mana spesifikasi dataset terbatas pada dataset citra MRI dan CT scan standar. Dalam praktiknya, dataset yang digunakan mungkin lebih bervariasi dan kompleks, mengharuskan validasi tambahan terhadap berbagai jenis citra medis. Kemudian ada skala implementasi. Meskipun berhasil dalam skala uji coba, implementasi sistem ini dalam skala penuh di berbagai lingkungan klinis perlu diteliti lebih lanjut. Faktor seperti interoperabilitas dan infrastruktur TI kesehatan yang ada dan integritas dengan sistem klinik harus dipertimbangkan.
Selanjutnya ada generalisasi temuan. Temuan penelitian ini relevan dalam konteks pengembangan sistem komputasi paralel untuk pemrosesan citra medis. Namun, untuk menggeneralisasi temuan ini secara luas, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi aplikabilitasnya pada kasus-kasus klinis yang lebih luas dan beragam. Kemudian ada diskusi. Penggunaan dataset yang beragam, dataset citra medis untuk memvalidasi performa sistem dalam skenario yang lebih realistis dan representatif. Melakukan studi implementasi yang lebih luas untuk menguji interoperabilitas dan adaptabilitas sistem dalam lingkungan klinik yang berbeda-beda. Kemudian melakukan penelitian lanjutan untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dan deep learning dengan sistem komputasi paralel, serta mempertimbangkan aspek-aspek keamanan data dan privasi pasien. Kemudian ada kesimpulan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa sistem komputasi paralel berbasis GPU dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan citra medis. Peningkatan kinerja mencapai hingga 20 kali lipat dibandingkan metode sekuensial tradisional. Dengan akurasi segmentasi citra meningkat sebesar 12% dan tingkat deteksi lesi dari 85% menjadi 93%, sistem ini juga menunjukkan efisiensi sumber daya yang tinggi dan mendapatkan umpan lebih positif dari praktis medis, yang melaporkan peningkatan efisiensi alur kerja dan pengurangan waktu interpretasi citra sebesar 45%. Penelitian ini mendukung pendekatan komputasi paralel sebagai solusi efektif untuk tantangan komputasi dalam pemrosesan citra medis, berpotensi meningkatkan kualitas diagnosis dan perawatan pasien. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar validasi sistem dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis dataset citra medis yang lebih kompleks. Studi implementasi yang lebih luas juga diperlukan untuk menguji interoperabilitas dan adaptabilitas sistem dalam berbagai lingkungan klinis. Selain itu, integrasi teknik kecerdasan buatan dan deep learning dengan sistem komputasi paralel ini dapat dieksplorasi untuk meningkatkan kemampuan analisis citra medis. Aspek keamanan data dan privasi pasien juga harus dipertimbangkan dalam pengembangan lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Demikianlah presentasi kami. Sebelum presentasi ini kami akhiri, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak dosen Zulkifli, Eskom MPD, yang telah memperhatikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf jika selama presentasi berlangsung terdapat kesalahan atau kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya selaku moderator dan teman-teman saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.